Halo Sobat FTP, selamat datang di podcast spesial di Pionir Agroforia 2026. Akhirnya Agro Podcast hadir kembali dan kali ini kita kedatangan tamu inspiratif yang gak cuma berprestasi di dunia akademik tapi juga aktif di luar kampus serta punya segudang prestasi. Nah teman-teman, episode kali ini berjudul Narasi Sunyi di Balik Gemilang Prestasi FTP. Kita pastinya akan kupas tuntas perjalanan nyata seorang mahasiswa FTP yang bisa menyeimbangkan akademik dan non-akademik dengan style ala Gen Z nih teman-teman. Nah, yuk langsung aja kita kenalan dengan narasumber keren kita hari ini. Halo Kak Intan. Hai. Terima kasih banyak untuk bisa menyempatkan diri di Agro Podcast 2026. Mungkin Kak Intan biar kita lebih akrab nih sama teman-teman dan juga sama Sobat FTP. Coba dong kenalan dulu mulai dari nama lengkap, jurusan, semester dan hobi kakak apa aja sih? Oke, salam kenal teman-teman semuanya. Hai Sobat FTP dan juga teman-teman dari Agrup nih ya. Kenalin aku Intan, aku dari TIP 24, Teknologi Industri Pertanian Angkatan 2024. Dan mungkin itu sekilas info dari aku dan saat ini mungkin untuk hobi kali ya. Jujur hobinya tuh jujur relatif karena tergantung sama waktunya. Tapi aku akhirnya lagi suka mau nyelesain buku gitu sih, kayaknya ngebaca buku gitu. Dan most likely itu lebih banyak kayak jujur salah satu one things dry interest adalah aku suka ikut lomba yang mana di situ aku bisa ngebedah case-case yang ada gitu sih. I don't know ini bisa disampaikan sebagai hobi atau enggak, cuman itu salah satu hal yang aku suka gitu. Oh iya, itu jujur unik dan keren banget sih teman-teman. Nah buat Sobat FTP yang belum tahu nih, Kak Intan ini merupakan juara 3 pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat UGM tahun 2026. Jadi Kak Intan ini banyak pengalamannya loh teman-teman, mulai dari juara lomba akademik, aktif di organisasi, jadi panitia, ikut komunitas, bahkan aktif mengikuti kegiatan volunteer juga loh teman-teman. Jadi kita bisa bilang tuh Kak Intan all-rounder ya teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke inti cerita nih, boleh dong Kak sharing satu pengalaman paling berkesan yang bikin kakak merasa oke nih, mungkin saatnya waktuku bersinar nih di FTP jadi mahasiswa yang aktif dan berprestasi. Satu pengalaman ya, Iya. yang paling ini ya bikin kayak throwback gitu. Betul, juga Kak, ya. iya. Jujur sebenarnya gini sih kalau dari aku pribadi ya, kayak misalkan untuk merasakan kayak gimana sih caranya buat itu, kan lebih ke gimana caranya kita bikin untuk ke mahasiswa berprestasi gitu ya. Sebenarnya hal tersebut tuh menurut aku perlu direncanakan dari jauh-jauh hari kayak gitu. Jadi menurutku nggak ada satu hal aja, tapi I think itu kayak gabungan dari banyak hal yang benar-benar semua itu ngasih kesan tersendiri gitu. Nah, gimana caranya? Jadi kayak salah satu hal yang paling berkesan mungkin kalau aku bisa bilang salah satunya adalah lebih ke mungkin ini apa ya? Terlihat biasa aja tapi bagi aku sangat berkesan adalah gimana caranya aku ini bisa resiliensi dari kegagalan pas lomba kayak gitu. Karena I think menurutku kalau misalkan kita lomba nih, kita udah ngerjain sampai begadang gitu kan, terus kita udah mencoba case mati-matian kayak gitu, tapi end up-nya ternyata belum dapat kayak gitu. Nah, untuk back lagi, untuk kembali kita menegakkan kepala lagi, itu kan butuh waktu yang cukup nih. Nah, tapi gimana caranya kita ngilangin si gap waktu tadi kayak gitu. Nah, sebenarnya I think it's simple, but kadang kalau dipraktikkan kadang susah kayak gitu. Jadi sebenarnya itu aja sih. Jadi kayak bisa berlaku ke berbagai hal aja ya, nggak cuma lomba, tapi kayak mungkin dari academic things atau mungkin dari ngerjain exam ya kayak gitu. Jadi mungkin ya rangkuman dari apa yang telah Kak Intan lakukan lah. Kayak gitu. Itu yang bikin Kak Intan jadi terdorong untuk bisa lebih berprestasi dan lebih aktif lagi. Iya mungkin. Ya mungkin kita masuk ke dunia akademik nih teman-teman. Banyak banget nih orang yang merasa struggle. Bagaimana sih cara kita bagi waktu dan bagaimana sih Kak Intan bisa mengatur waktu antara lomba dan akademik supaya bisa tetap on track nih? Sebenarnya tuh gini guys, kadang kan ini ya, kadang kita tuh suka nih bikin to-do list, tapi kalau aku nggak bikin to-do list, tapi to-do list tetap aku buat, tapi yang everyday yang aku selalu buat itu bukan to-do list, tapi lebih ke time blocking. Jadi gini teman-teman, apa sih bedanya yang bikin time blocking sama to-do list ini lebih efektif time blocking kalau di aku? Jadi time blocking itu kan kita sebagai manusia punya 24 hour in one day, and abis itu kita
nyusun nih kapan sih setup time kita tuh berapa lama kayak gitu, terus kita udah ready buat ngerjain satu task ini tuh berapa lama, dan akhirnya kita bisa tahu tuh satu hari itu kita bisa ngerjain task apa aja. Itu kalau aku sih simple pakai Google Calendar, dan aku yakin pasti semuanya udah pakai kayak gitu. Cuman yang susah itu adalah kita patuh sama jadwal yang udah kita buat. Benar-benar, Kak. Gitu. Nah, it's simply like that. Jadi kayak nggak perlu yang to-do list banyak-banyak, karena ketika aku nerapin to-do list banyak-banyak, yang ada listku makin banyak kan. Iya, Tapi Kak, akhirnya nggak kekerjar kayak Mm-mm. gitu. Nah, makanya one things very important is coba bikin time blocking dari satu hari itu ngapain aja, terus sesuaiin juga kayak setup time kita, misal kayak mandi, terus habis itu sesimpel hal-hal sederhana yang sampai bikin kita tuh settle untuk ngelakuin pekerjaan kayak gitu. Oh, Itu sih sebenarnya. Terus apalagi ya, dan ini sih kan kalau mungkin teman-teman tahu kan, kita pasti punya hal yang kita kerjain itu ada yang mendesak tapi penting gitu kan, terus ada juga yang mendesak tapi nggak penting, ada juga yang nggak mendesak tapi penting, dan satu lagi ada nggak mendesak, udah nggak mendesak, dan juga nggak nggak penting kayak penting. gitu. Nah, itu sebenarnya bisa kita klasifikasiin, misal kayak mau ngerjain tugas, oh ini kayak mendesak banget nih, penting, harus jam 3 nih harus kumpul gitu kan, ya udah langsung aja kerjain sekarang kayak gitu. Jadi sebenarnya mana yang deadline-nya lebih awal tuh kita kerjain duluan, kalau di aku tuh gitu, dan itu it works for me. Dan even tetap gimana pun caranya pasti mungkin masih ada pekerjaan hal-hal yang kayak uh, kita tuh harus mementingin yang prioritas dulu gitu, yang sekarang banget tuh apa gitu kan, gitu sih. Terus kalau buat belajar mungkin ya, jujur ini sih guys, jangan mendadak belajarnya, karena apalagi Betul. kalau mau exam kita harus dari jauh-jauh hari, karena gimana pun materinya banyak ya. Nah Benar-benar. itu sebenarnya lebih ke hal praktikal ya di sini. Itu karena materinya banyak, jadi kita harus siapin dari jauh-jauh hari. Terus yang mungkin aku mau sampaikan adalah ke mungkin anak-anak FTP adalah cobalah start cari intern dari sekarang buat ngisi waktu libur kayak gitu. Mungkin ngerasanya kayak oh ya udah, apa sih value kita yang bisa kita bawa ke intern tersebut, tapi yang dipikirin tuh ada dua hal guys, kayak kalian tuh lebih mikirin CV-nya atau belajarnya gitu kan. Nah sebenarnya one thing that I learned is kita harus mentingin belajarnya tadi gitu kan. Itu sih salah satunya. Jadi karena gini sih, salah satu hal yang pengen aku sampaikan adalah lulusan sarjana tuh udah banyak banget, bahkan S2 juga banyak, S3 juga banyak. Dan gimana caranya kita mempersiapkan diri kita ini gak cuma buat belajar aja, tapi kita tuh siap ke dunia kerja gitu kan. Nah terus satu lagi adalah gimana caranya kita ini tuh bisa making diri kita tuh unik gitu loh daripada yang lain, making this diferensiasi. Karena gini, sarjana udah banyak, nah apa sih yang bikin kita tuh menonjol gitu kan. Nah terus ada beberapa hal yang mungkin ini tuh praktikal dan mungkin nggak semua orang nyampein ini, tapi yang pertama nih mungkin GPA ya atau IPK gitu. Terus background kampus tuh emang ya I don't know itu pengaruh atau enggak, cuman selanjutnya tuh adalah dari segi kalau mungkin udah semester akhir kita bisa tuh start ngambil sertifikasi kayak gitu, biar apa sih keunikan diri kita gitu loh, instead of orang lain kayak gitu. Terus habis itu mungkin hal lainnya tuh adalah ya lomba, sama mungkin entah organizational experience, tapi nggak harus di organisasi, kita bisa kayak ngambil take some kepanitiaan atau apa, karena yang penting tuh apa ya, kita bisa coba balancing aja sih antara semuanya gitu, menurutku gitu. Oke, Kak. Nah, dari pemaparan Kakak ke Intan tadi, kan ada kayak time blocking, pakai Google Calendar. Mungkin ada tips lain, mungkin ada yang trik lain, karena kan kita udah dekat-dekat ujian nih, Kak. Nah, sebagai mahasiswa FTP, sobat FTP harus siap lah untuk bisa menghadapi ujian. Jadi mungkin apakah ada hal unik atau bagaimana tips belajar yang mungkin lumayan unik nih yang sobat FTP baru dengar nih? Mungkin dari Intan gimana? Jujur kalau untuk keunikan kayaknya jujur nggak ada ya, karena yang aku lakukan juga mungkin pasti dilakukan sama orang-orang lain. Cuman kalau yang aku biasanya sih sesimpel kayak jadi kalau di kelas tuh aku kan selalu nyatet ya. Nah dari catatan itu aku tuh selalu gini, misal katakanlah ada satu matkul. Nah di satu matkul ini aku tuh harus tahu di exam mungkin katakanlah UAS nanti itu yang diujiin tuh bakal apa aja sih, terus materinya apa aja. Terus aku tuh bikin konektivitas antara ngekorelasiin antara satu materi sama materi lain. Jadi aku tuh nggak mengharuskan diri aku tuh untuk hafal, tapi lebih ke gimana caranya sih aku bisa paham sama materinya kayak gitu. Nah itu kan kadang hal-hal yang kayak apa ya, kalau kita belajar terlalu mendadak kita bakal into untuk ngehafal gitu kan. Nah sedangkan sebenarnya it will be more works kalau misalkan kita tuh lebih paham kayak gitu. Nah jadi sesimpel kayak
misal katakanlah ada satu matkul A, nah terus dia materinya katakanlah ada 5 sub materi besar. Nah dari materi tersebut kayak aku bikin mind mapping manual gitu, terus aku coba pahamin, oh kalau misalkan dari si ini apa sih kena korelasinya sama si X ini, terus habis itu ya udah deh nanti kita coba pelajarin masing-masing dari masing-masing subnya kayak gitu. Jadi itu sih, sama kalau aku coba latihan soal, dan karena di era sekarang udah ada AI, aku pakai AI juga untuk belajar, kayak misalkan buat latihan soal, bikin pilgan kayak gitu. Terus aduh aku nggak mau nyebut nama AI-nya sih karena Iya. kita nggak ini ya, Iya. jadi ya itu intinya kita pakai, aku juga sempat pakai AI juga untuk belajar pas mau exam, kayak mintain dia buat bikin soal-soal kayak gitu, karena I think it works sih gitu. Ya, betul teman-teman. Jadi kita tuh harus tetap ikut sama teknologi ya. Seperti yang Intan bilang, tetap pakai AI walaupun itu sebagai asisten kita teman-teman. Iya Jangan kita betul, pakai di seluruh kegiatan akademik kita. yes. Jadi mungkin kalau aku bisa tangkapnya, Kak Intan tuh dia memanfaatkan catatannya, terus membuat konektivitas dengan apa yang mungkin keluar di UAS nanti, dan ya dengan soal latihan dibuat dengan AI, dan kita juga latihan gitu. Jadi terbiasa dengan modelan soal yang ada di UAS nanti teman-teman. Iya gitu sih. Nah, mungkin dari lomba akademik nih tuh, Kak Intan. Jadi bagaimana sih Kak Intan bisa mempersiapkan hingga Kak Intan bisa memenangkan lomba seperti Pilmapres tahun ini ya Kak? Ya, mungkin persiapannya gimana Kak? Kalau lomba tuh, nah kalau persiapan ya jujur itu persiapannya kalau aku bisa bilang aku nyiapin dari semester 1. Kenapa? Karena gini, yang kalau di Pilmapres ya khususnya, mungkin aku akan ngobrolin di hal-hal yang lain juga. Kalau di Pilmapres ini dia tuh ada namanya portofolio yang harus kita kumpulin. Nah portofolio itu udah template dari sana, tapi there's so many things kita harus mengisi gitu loh. Kita harus ngisi banyak hal di sana, dan itu cuma boleh 10 doang yang harus kita isi kayak gitu. Nah itu mencakup apa aja sih? Ada mungkin kompetisi kita, terus habis itu apakah kita punya pengalaman organisasi, tapi it's not the main gitu sih, bukan hal utama gitu, organisasi bukan hal utama. Terus apakah, nah salah satunya tuh juga ada uh, beasiswa, terus habis itu kewirausahaan yang udah kita punya, dalam artian kita punya nggak sih usaha kayak gitu. Terus ada juga ini guys, ada ini bentar aku lupa. Pokoknya dia minta untuk kalau misalkan kita udah pernah nerbitin jurnal or something like this, buku gitu-gitu, kita bisa masukin kayak gitu. Nah dan itu tuh hal-hal tersebut itu aku udah nge-track dari lama, kalau oh yang dipersiapin itu banyak, jadi harus jauh-jauh hari itu aku ngeset gitu loh. Karena gini, setahu aku otak manusia itu nggak bisa nge-track jangka panjang, dalam katakanlah kita 1 tahun, we have 12 months, kita punya 12 bulan, dan otak manusia terlalu susah untuk bisa nge-tracking 12 bulan tersebut untuk kita mencapai goals kayak gitu. Jadi ngebikinnya tuh bukan goals yang langsung 12 bulan 1 tahun, tapi dibikin kayak quarter. Terus misalkan kayak oh 4 bulan pertama aku harus kayak gini, 4 bulan kedua kayak gini, 4 bulan ketiga kayak gini. Terus dari 4 bulan tersebut dikerucutin lagi jadi per bulan, terus per minggu. Nah dari situlah bikin time blocking, jadi emang ada keterkaitannya kayak gitu. Terus apalagi kalau misalkan di Pilmapres itu kalau kita udah punya sertifikat bahasa, which is kayak TOEFL or IELTS, atau misalkan kalau yang di bahasa Jepang ya ada JLPT or something gitu kan, itu akan nambah nilai plus. Nah itu kan nggak bisa tuh dipersiapin 1 bulan atau 2 bulan, bahkan even 1 tahun itu mungkin masih kurang gitu loh. Nah makanya tuh dipersiapin dari jauh-jauh hari untuk kita bikin nih, oh nah bulan pertama aku mau siapin IELTS, oh terus nanti di selanjutnya aku harus lomba gitu kan. Nah sedangkan lomba tuh kan kita nggak sekali menang pasti kan, makanya kayak harus percobaan berkali-kali biar sampai kita tuh bisa menang kayak gitu. Gitu sih kalau menurut aku, jadi emang harus disiapin dari jauh hari gitu. Oh iya, ini mungkin bisa jadi motivasi nih buat teman-teman yang baru daftar atau mungkin baru lulus FTP nih di maba nih, bisa dipersiapkan dari semester 1 ya teman-teman. Jadi untuk Pilmapres. Nah, kita geser nih sekarang mungkin dari non akademik nih kayak Intan. Kan kayak Intan dibilang ada volunteer, organisasi. Nah, bagaimana kayak Intan bisa menjalankan ini dengan selaras? Akademiknya bagus, lomba akademik juga bagus. Bagaimana Kak? Sebenarnya kalau aku pribadi ya gini guys, jadi kalau menurut aku kalau kita mau ngerjain suatu hal pasti ada suatu hal yang kita korbanin. Nah kalau dari aku sendiri di semester sekarang aku udah mulai ngurangin organisasi karena aku lebih ke harus persiapan untuk internship dan juga magang di selanjutnya kayak gitu. Dan FYI juga aku di bulan Juli juga nanti magang di salah satu BUMN di Indonesia, which is mungkin aku bisa bilang dia tuh Indonesia holding company di Jakarta, dan aku disitu fokus di supply chain manajemennya. Nah itu tuh harus aku siapin dari jauh-jauh hari juga. Jadi dari 6 bulan sebelum aku apply
internship itu aku juga udah nyiapin hal apa aja sih yang harus aku siapin. Terus tadi pertanyaannya kan kayak dari segi non akademik ya. Iya, Kak. Nah kalau dari aku sendiri emang sengaja ngurangin hal-hal tersebut untuk kayak biar sekarang tuh bisa fokus gitu loh. Karena menurut aku kalau semester awal itu emang nggak apa-apa nih kita banyak-banyak I don't say banyak, tapi kayak kita coba join organisasi orang kepanitiaan. Tapi kalau dari aku sendiri aku udah mulai ngurangin di sekarang kayak gitu, karena biar aku tuh bisa lebih fokus ke semester berikutnya. Karena yang as long as I know, organisasi kan jangka waktunya panjang ya, kayak bahkan hampir gak ada yang 6 bulan, cuma 1 tahun kan minimal kayak gitu. Nah itu kan waktunya cukup panjang, makanya aku udah mulai ngurangin itu. Tapi sekarang masih ada, aku masih kegabung di salah satu student community-nya GIK, tapi dia emang bukan yang sesibuk itu, it's not very busy. Dan kita lebih ke kegiatannya tuh kayak banyak upgrading kayak gitu, dan emang itu kayak event-eventnya mereka kayak gitu, jadi seasonal gitu loh, nggak yang kayak oh per bulan aku harus ada monthly meeting, nggak. Jadi tapi kayak lebih ke setiap ada event we should join tuh kayak gitu sih. Terus untuk hal-hal lainnya aku sekarang lebih ke memperkaya untuk nyiapin untuk nanti nih buat dunia kerja, karena even masih semester 4 tapi kan bentar lagi udah semester 5, dan which is 1 tahun ke depan udah semester 6 dan bentar lagi harus siapin untuk lulus kan. Nah terus dari sekarang tuh udah disiapin kalau misalkan harapannya nggak ada apa ya jeda waktu antara lulus sama cari kerja gitu. Harapannya kita udah bisa lulus duluan, terus habis itu dari sekarang aku udah mulai cari tahu tentang MT, terus sertifikasi buat nanti. Terus yang penting tuh kita tahu career path kita tuh mau kemana kayak gitu. Jadi lebih ke kalau aku dari aku pribadi tuh kayak gitu. Jadi aku ngurangin organisasi dari sekarang, dan aku try to research lagi buat hal-hal yang lain gitu loh yang aku pengen pegang kayak gitu. Berarti kita tiap semester tuh harus ini Kak, beradaptasi dengan apa namanya kegiatan-kegiatannya Kak. Iya. Nah semester 1 bisa kita ikut penelitian mungkin, nanti semester 2 mungkin bisa dikurangin mungkin. Iya. Terus 3, 4 itu kita lebih ke ini Kak persiapkan. Ya tapi it depends sih, sesuai sama masing-masing orang kan. Maksudnya kayak menurutku tiap orang kan pasti juga punya apa ya tracknya sendiri-sendiri kan. Tapi kalau misalkan emang aku ngerasa di semester ini aku harus stop ini nih, terus aku mau fokus yang lain, nah itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan emang masih mau untuk berkecimpung dan juga aktif, itu juga nggak masalah juga gitu loh. Kayak apa ya, choose your own path aja gitu. Wah, berarti banyak banget nih pengalaman Kak Intan mungkin dari semester 1, 2, 3, 4 ini. Nah, dari pengalaman yang telah Kak Intan jalanin nih, menurut Kak Intan apa sih yang paling beragam, mungkin yang paling berkesan lah? Oke. Jujur yang paling berkesan itu, jadi kan aku sekarang tergabung ke salah satu startup. Startup ini tuh kita udah didanai juga sama Kementerian UMKM dan juga Kementerian Perindustrian. Nah, terus ini tuh emang kita tuh gabungan antara ada alumni juga, terus ada aku juga, terus dan juga ada mahasiswa yang lain kayak gitu. Nah, yang menurutku yang paling berkesan yang aku tuh nggak pernah kebayang sebelumnya, aku tuh pitching di depan. Jadi gini, aku ada 2 pitching besar yang aku lakukan di situ. Jadi pitching itu kita tuh itu kan startup ya, dan itu kan kita membawa bisnis. Nah di situ aku sebagai tim marketingnya aku pitching tuh. Aku ada 2 hal yang menurut aku paling berkesan banget. Yang pertama adalah aku pitching di depan orang-orang yang mereka tuh emang beneran CEO, real CEO ya, kayak gitu. Dia tuh apa ya, bener-bener aku tuh gini, pernah nih dimentorin sama si bapak itu kan, dan dia itu punya perusahaan kayak kalau nggak salah tuh lithium gitu loh, dan dia itu pokoknya salah satu bahan kimia gitu kan, yang dia itu cuma ada satu-satunya di Indonesia, dan dia going to export keluar gitu loh. Nah aku pernah dimentorin sama beliau, terus ternyata kita bertemu di satu stage yang sama, yang mana kita sama-sama presentasi. Aku presentasiin bisnis startup aku, dan juga bapak itu ngepresentasiin bisnisnya dia gitu loh. And aku kayak gak nyangka aja sih kayak berada di tengah-tengah mereka, dan aku ternyata yang paling muda di situ, karena yang lain tuh bener-bener udah umur 40, terus habis itu 30, dan itu pitchingnya tuh di jadi gini, ada namanya Block 71 Indonesia, which is dia itu salah satu ekosistem startup dari NUS Singapura. Nah dia punya ini nih ekosistem di Indonesia, tapi dia merangkapnya itu untuk orang-orang yang punya startup di ASEAN kayak gituan. Tapi karena dia pusatnya di Indo, jadi dia mostly orang-orang Indo atau paling sekitarnya Singapura dan Malai. Nah aku tuh di situ cuma ada 10 startup yang kepilih gitu kan, dan aku berangkat ke Jakarta, diberangkatin untuk pitching di depan mereka, dan kita dapat kesempatan untuk bisa masukin our idea ke salah satu ini namanya Antares Venture. Dia itu apa ya, venture capital, kalau aku bisa bilang dia tuh kayak pemberi dana gitu loh, kayak investor, dia dari Vietnam kayak gitu. Terus aku juga, menurut aku itu paling berkesan sih, karena kayak itu aku lakukan waktu semester 3, dan kayak gak nyangka aja sih
di tengah-tengah semester 3 yang masih sibuk itu, tapi masih bisa ngurusin itu. Terus satu lagi tuh nggak sangat lama, mungkin kayak 2 minggu atau 3 minggu after that, aku pitching lagi. Tapi ini pitchingnya tuh di Jogja, tapi ini justru menurut aku lebih lebih deg-degan. Karena apa? Karena itu literally pitchingnya tuh di depan orang-orang yang satu hall hotel, dan kayak hampir ada mungkin 500-an orang, yang mana itu cuma ada beberapa startup doang yang cuma bisa pitching. Dan kita tuh pitchingnya di depan siapa, bukan di depan orang luar negeri, tapi di depan orang-orang Kementerian Perindustrian, terus mereka-mereka yang emang investor asli kayak gitu. Dan salah satu dosen FTP itu juga punya bisnis, aku nggak bisa sebut sih, tapi salah satu dosen FTP itu punya bisnis, dosen aku. Dan kita ketemu di situ, dan beliau pitching, aku juga pitching kayak gitu. Dan kayak aku ngerasa kayak ada pressure gitu kan, beliau nge-pitchingin hal yang sama, terus aku juga nge-pitchingin hal dari aku gitu kan. Nah itu salah satu hal yang berkesan sih, dua hal yang berkesan. Nah, Jadi berkesan. ya itu benar-benar harus ngerti gimana ekosistem bisnisnya kayak gitu. Dan pitchingnya tuh satu lagi yang kemarin yang aku bilang di Block 71 Indonesia itu, kita harus pitching with English because mostly dari situ adalah bukan orang Indo gitu sih. Jadi investornya emang mostly bukan dari Indo, dan kita harus pitching with English. Dan I think itu lebih agak bikin deg-degan ya, karena takutnya ada hal yang salah nih pas lagi ngomong atau apa, tapi untungnya aman aja gitu sih. Wah, jujur kalau dari aku itu pengalaman yang keren dan berharga banget sih Kak. Bisa ketemu yang orang CEO, ketemu dosen, dan gitu kita sama-sama sejajar lah bahasanya, sama-sama mempresentasikan startup. Iya, startup Jujur, masing-masing. kalau aku boleh tanya, ini apakah itu yang paling berharga sepanjang hidup atau ada yang pengalaman lain Kak? Kalau sepanjang hidup? Jujur kalau berharga sih pasti banyak ya, cuman kayak paling the biggest things yang mungkin aku rasakan itu ya itu sih, karena literally kayak menurut aku lebih gede aja prestige dan juga pressure sih guys, lebih ke pressure. Itu pressure-nya tuh di situ, karena aku ngerasa di situ kayak aku masih paling muda, dan di situ orang-orangnya tuh emang udah beneran ya udah di ekosistem bisnis yang mereka udah nggak ngurusin kuliah lagi, udah nggak ya belajar dalam artian tuh ya kuliah ngurusin akademik lagi, tapi ya udah literally fokus aja di your own business gitu loh. Nah di situ lebih ke challenge itu di situ, dan itu jadi hal yang paling berkesan. Dan harapannya ini lagi sih bisa scale up lagi gitu. Betul banget ya. Ya mungkin dari Kakak, dari pengalaman yang sudah dilakukan dari kayak pitching gitu sama CEO dan lain-lainnya, apakah itu berpengaruh ke diri Kakak atau mungkin ke lingkungan Kakak nih? Jadi mungkin orang yang lebih ambis atau Kakak jadi lebih dewasa apa gimana Kak? Oh iya, jujur berpengaruh sih, tapi I think yang nggak cuma dua hal itu aja yang berpengaruh ya, tapi yang berpengaruh tuh gini, lebih ke dari hal-hal yang udah aku lakuin itu membentuk aku yang sekarang gitu loh. Nah terus habis itu ini sih lebih ke jujur lebih ambis iya, tapi aku tuh tetap realistis juga gitu loh. Ambis tapi realistis, but I don't say idealis banget enggak, tapi idealis tetap, tapi harus realistis juga, kayak ngelihat hal yang ada kayak gitu. Katakanlah misal nih kita mau ikut sesuatu gitu kan, I would say mungkin conference or mungkin kita mau nyiapin exchange kayak gitu. Nah tapi mungkin kita nih idealis, oke aku harus katakanlah aku harus IELTS berapa gitu kan dengan skor yang tinggi kayak gitu, tapi kita realistisnya kayak untuk mencapai hal tersebut bisa nggak kita 6 bulan cuma persiapan kayak gitu. Nah realistisnya di angka berapa kayak gitu. Nah itu menurutku adalah salah satu hal yang perlu di track juga sih dari aku sih gitu, karena gimana pun even kita mau seambis apapun, tapi kita juga tetap harus realistis gitu loh, ngelihat dengan keadaan yang ada kayak gitu. Tapi ya itu nggak membatasi kita ya buat mau mencapai goals-goals yang ada kayak gitu. Yang penting menurutku satu goals itu kita bagi-bagi gitu loh ke dalam dua, katakanlah kita mau mencapai 6 bulan gitu kan. Nah 6 bulan tuh kita per hari tuh kudu ngapain aja gitu loh. Nah baru udah nanti pas di 6 bulan setelahnya kita tuh bakal dapat gitu loh. Karena mostly kadang kayak contoh motivator gitu kan bilangnya ya udah bikin goals aja, tapi nggak yang dikasih tahu secara realitas gitu loh. Kamu harus ngebagi satu goals itu tuh ke dalam berapa hari, ke dalam berapa bulan, terus satu hari itu harus ngapain aja untuk ngerjain semuanya, karena kan nggak mungkin bisa dicapai dalam satu malam gitu kan. Gitu sih, sesimpel itu. Jadi lebih ke bikin aku semakin idealis juga, tapi juga tetap realistis. Tapi ya makin ambis jujur iya, karena ya pasti siapa sih yang nggak mau ini punya hal yang bisa kita dapetin gitu loh, kayak
apa yang kita impikan tuh kita bisa dapat gitu kan, siapa sih yang nggak mau gitu. Gitu sih. Sama paling mempengaruhi cara berpikir aja sih, kayak I trust bahwa I believe masih banyak orang sana yang pasti di atas kita kayak gitu. Dan one things yang aku pelajari itu adalah pelajaran hidup ya. Manusia tuh makhluk belajar. Jadi kayak kalau menurut aku salah satu titik kehancuran manusia itu atau orang itu ketika kita tuh nggak mau belajarin gitu loh. Apalagi kita cuma mau belajar satu hal. Misal nih contoh di prodi, pasti kan ada hal matkul yang kita nggak suka, ada matkul yang kita suka. Tapi kalau kita cuma terbelenggu doang di satu matkul doang yang kita suka dan kita nggak mau belajar yang lain, itu menurutku adalah kesalahan besar sih. Jadi kayak harusnya kita harus tetap belajar yang lain biar kita tuh emang melihat bahwa diri kita tuh bisa fleksibel juga untuk resilience untuk menghadapin keadaan-keadaan yang nggak pasti kayak gitu. Karena kan emang pasti kita akan belajar itu terus gitu kan, enggak kan? Nah makanya kita cobalah tetap belajarin hal yang lain, even kita tuh tetap punya hal yang kita sukai gitu. Jadi ngebentuk aku ke situ juga, dan itu resiliensi juga, dan jadi lebih ke berpikirnya ketika aku ngeliat orang lain, oh aku harus belajar dari dia kayak gitu. Bukan justru kayak aduh nggak mau nih, aku iri nih sama dia gitu kan, enggak. Tapi harus aku mikirnya udah kayak oh dia dapetin yang ini, oke berarti aku harus apa sih hal-hal yang bisa aku pelajarin gitu kan. Ya udah kita deketin orangnya atau mungkin tanya-tanya orangnya kayak gitu, jadi ngejalin koneksi lagi kayak gitu sih. Mungkin dari Kak Intan nih ada pesan nggak buat teman-teman yang masih ragu, bingung atau takut untuk memulai hal, dari mungkin mulai belajar hal baru atau lomba akademik atau mau takut organisasi kepanitiaan, gimana sih Kak? Oke, kalau dari aku simple, kita tuh nggak akan tahu kapan kita siap. Jadi daripada nunggu kita siap, kita langsung aja kerjain sekarang. Jadi just start it aja sih, gitu. Jadi sesimpel, ya udah kita nggak tahu kan kapan kita siap. Kalau kita nungguin kita 100% siap, itu nggak akan ada waktunya gitu loh. Makanya kerjain aja sekarang, lakuin sekarang. Pasti nanti kita bakal ngikutin jalur tersebut kok. Yang penting kita bikin plan-plannya kayak gitu. Wah teman-teman seru banget nih obrolan dengan Kak Intan, mulai dari akademik, non akademik, pengalaman baik itu organisasi kepanitiaan maupun di luar dari kampus. Nah sebelum kita tutup, coba dong Kak Intan kasih kata-kata buat teman-teman, kata-kata motivasi nih buat mahasiswa di luar sana. Mungkin dari closing statementnya, aku di sini nggak cuma aku mau kita sebagai mahasiswa ya teman-teman, dan juga sebagai pembelajar juga. Di sini aku bukan motivator, tapi aku mengasih realitas yang ada, bahwasannya menurut aku kalau misalkan kalian nunggu siap itu pasti nggak akan siap. Jadi mending langsung dikerjain aja, langsung just start it. Habis itu harus di prepare dari lama, karena kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi di depannya kayak gitu. Karena kita juga cuma bisa ngerencanain, tapi apapun yang terjadi itu kan juga kita nggak akan tahu gitu. Jadi pertama langsung start aja, nggak perlu nunggu kita 100% siap, karena kalau gitu nggak akan ada waktunya ya. Terus satu lagi itu adalah gimana caranya kita itu bisa tahan banting kayak gitu, resiliensi kayak gitu, untuk balik dari titik balik. Misal kita udah di bawah, untuk ngerasain bahwasannya kita bisa semangat lagi untuk ke atas kayak gitu, secara realitanya gitu. Dan gimana caranya biar hal-hal yang kalian susun itu disusun secara rapi kayak gitu. Gak harus rapi itu, tapi at least udah tahu 24 jam itu kepake buat apa aja kayak gitu. Mungkin satu lagi nih Kak, sebagai bagian dari Pionir Agroforia 2026, mungkin ada pesan nih dari Kak Intan untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang akan mengikuti Pionir Agroforia 2026. Oke, mungkin buat teman-teman ya yang mau ngikutin Pionir Agroforia, karena bentar lagi Agustus ya. Iya, Agustus. Bentar lagi banget, dan pasti akan bertemu dengan fasil-fasil juga. Nah mungkin menurut aku dari aku jaga semangatnya dari awal, karena biasanya semangat bisa aja akan padam pas di semester tengah. Nah itu harapannya semangatnya dijaga. Kalau emang lagi semangat banget buat belajar, jaga semangatnya. Dan mungkin dari aku itu dulu. Oh iya Kak. Nah mungkin dari kita simpulin aja teman-teman, dari segenggam jadwal padat yang telah dilakukan oleh Kak Intan, baik itu akademik, non akademik maupun yang di luar kampus nih teman-teman, ada juga dari Kak Intan tadi sebutin bahwa kalau kita tunggu waktu yang tepat, tidak ada waktu yang tepat, tapi kita harus memulai. Nah buat teman-teman jangan lupa untuk tetap semangat, jaga semangatnya yang akan mengikuti Pionir Agroforia 2026, karena tentunya kami dari Pionir Agroforia 2026 akan
memberikan yang terbaik lah bagi teman-teman. Mungkin terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan pastinya stay tune buat konten kami di next episode. Nah, sampai jumpa teman-teman di Pionir Agroforia 2026. Disinilah semangat bertumbuh, prestasi bertemu, dan generasi pionir bermula. Yeay.